Oke, selamat pagi Payung University. Kawan-kawan, kita jumpa lagi di podcast pagi Payung University. Kita ingin membahas sesuatu yang lagi lagi update di Lampung, yaitu bahwa Lampung ditempatkan provinsi nomor 2 dengan paling minim literasinya ya, paling rendah literasinya nomor 2. Kemarin Lampung dari Instagram merilis itu, dan saya kira kita akan membahas itu ya. Sebagai penggerak literasi, tentu kami berdua, terutama yang di sini, saya dan Bang Rampat, sedih gitu. Bahkan kemarin saya sampaikan tuh di grup Genpi Lampung, Bang. Karena di situ ada bupati juga, di dalamnya ada banyak anggota DPR RI, DPRD provinsi, kepala dinas gitu. Belum ada respon ya? Pasti nggak ada repot. Saya juga WA wali kota gitu. Kalau dia respon, dia harus kita analisis mendalam, harus kita diskusikan, kita analisis mendalam, kata Pak Wali. Di masyarakat sendiri kita optimis bahwa jika kita menghadirkan sebuah buku di tengah-tengah lingkungan hidup kita, buku itu akan dibaca orang, dibaca tamu kita, dibaca keluarga kita, dibaca orang-orang di sekitar kita. Apalagi Payungi ya. Payungi kami kalau hari Minggu kan tamu bisa 2000-an orang, dan mereka juga melihat buku-buku itu, ada yang masuk di dalam, milah-milah, ngelihat gitu. Dari situ kita melihat literasi sebagai sesuatu yang menarik gitu. Bahkan kalau masuk ke rumah Bang Rahmat, kita ada kampung buku. Nah, kampung buku ini lebih menarik karena dia ada mural-mural yang mendorong juga bagaimana buku menjadi ruang kreatif. Ada seni ya, ada seni yang dimainkan di tengah-tengah buku itu. Dan ya kalau orang yang senang selfie ya mereka akan selfie aja, ya nggak masalah gitu. Tapi itu upaya community, upaya sebuah masyarakat kreatif gitu. Nah, Bang Rahmat, ini kita langsung to the point nih. Bagaimana kemudian eksekutif mendorong, apalagi ini kadisnya baru nih, Pak Komarudin, kadis perpustakaan. Sebenarnya juga ada tanggung jawab tuh kadis pendidikan. Bagaimana mendorong gerakan literasi itu, bagaimana gitu? Idealnya gerakan literasi. Yang kemarin kita kritik itu adalah di launching lah kota literasi. Banyak sekali papan bunga ya, papan bunga banyak banget tuh. Kalau dibeliin buku, oh, gila itu. Papan bunga dari sini nguterin taman ini, kemudian di tengah-tengah Pocadi itu menerbangkan burung. Burung apa waktu itu ya? Burung dara. Burung dara. Habis itu potong pita gitu. Nah, gimana tuh Bang? Konkretnya sebenarnya gerakan literasi oleh eksekutif ini ngapain nih gitu? Kalau mau gerakan konkret sebenarnya ya hidupkan saja rumah-rumah pintar ya. Tapi secara serius ya. Yang poin satu tuh, hidupkan rumah pintar. Dengan apa Bang hidupinya? Ya pengelolanya dikasih insentif yang layak dengan beban kerja ya juga yang sesuai gitu. Hari ini kan kadang seminggu itu buka 2 kali. Kadang seminggu ada yang hanya 5 kali. Jadi memang nggak optimal, dan pengelola itu kan hanya dikasih insentif dari kelurahan atau dari dinas perpustakaan ya. Berapa sih insentifnya? Ya 1.000.000 apa 600 ya, nggak jelas lah. Per bulan? Per bulan, tapi kadang-kadang nggak diterima per bulan. 1.000.000? 1.000.000 apa 600 lah, saya nggak tahu. Banyak dong. Lumayan. Tapi per orang? 1 orang kayaknya. 1 orang kemudian dibagi. Kenapa Mulyajati itu hidup? Kalau Mulyajati ini hidup ya, dia menang lomba, dia disupport, makanya udah canggih tuh alatnya, udah pakai 3 komputer. Kalau 1.000.000 banyak Bang, menurutku. Kayaknya 250 apa ya per orang. Oh parah ya. Nanti kita cek ya. Enggak, kalau 1.000.000 lumayan loh Bang. Expect saya itu standarnya 1.000.000. Oh. Ya nanti kita cek ya. Ya intinya kan Abang tadi menghidupkan rumah pintar. Rumah pintar diaktifasi,
Ya paling ada kegiatan. tidak menurut saya pengelolanya itu 3-5 orang. Oke, ada tim 3-5 orang. Karena mereka akan secara bergantian kalau diminta full kan. Mereka biasanya dari mana? Perwakilan siapa itu? Kelurahan, dari pihak kelurahan atau Ya, orang masyarakat? Biasanya perpustakaan buka penjaringan, tapi biasanya pengelolanya keluarga ya. Karena di Tejo Agung itu rumah pintar itu bertempat di rumah warga, otomatis anaknya gabung sama apa itu TK. Nah, rumah pintar bukannya di dekat ini, dekat kelurahan? Enggak selalu. Enggak selalu ya? Ada yang numpang, kemudian begitu ini punya problem pindah lagi. Gitu. Lah dulu rumah pintar bukannya dibangun di dekat kelurahan? Enggak, beda-beda. Beda-beda ya? Ada yang mewakafkan tanahnya? Mulia sekarang yang kelurahan ya. Sebelumnya kan depan puskesmas itu. Jadi rumah sekarang, pintar ya? Iya, jadi pindah-pindah. Ganjar Agung itu Ganjar Agung ya. Dulu sempat mau maju gitu, kemudian bermasalah, pindah lagi, ngeritis lagi dari awal. Jadi punya problem. Ada yang di tanah warga. Oh, baiknya rumah pintar itu di tempat abang itu. Atau dipayungi. Tak bikinin ruang lah. Kalau rumah pintar aku ada ruang. Artinya kan supporting pengelola itu menjadi penting. Ya kalau ngomong kreatif hub, harusnya kolaboratif tuh sama masyarakat. Ya. Kedua sih menurut saya dorong. Kan mereka itu mendata rumah perpustakaan warga, geria baca komunitas kayak yang dikelola oleh kawan-kawan ini Muhammadiyah ya. Terus pokoknya semua komunitas buku literasi di Metro ini didata sama pemerintah. Nah saya tahu nggak untuk diapain, saya juga nggak ngerti apa itu. Nah menurut saya kalau mereka udah punya data, ya ambil peran dong apa gitu. Bagi-bagi tugas ya. Iya, kayak umpamanya pasang wifi di rumah itu kayak simbolik aja 2 bulan mati gitu. Sampai sekarang nggak diurus gitu. Oh ya. Iya kan, pesannya seremonialnya formalitasnya tuh perannya tuh formalitas banget gitu. Padahal kan sebenarnya awalnya saya udah nolak kan, karena saya juga ada wifi sih di rumah, nggak butuh-butuh aman. Nah menurut saya peran-peran simbolik formalitas kayak gitu diudahin lah. Ya, ambil peran beneran gitu. Kalau toh memang mau kolaborasinya apa? Kita kan ngomong udah buat halte buku, buat apa gitu, biar kita bantu ngelola. Gitu. Nah, menurut saya nggak usah jauh-jauh. Kalau memang mereka tidak mau ambil peran di kelompok-kelompok buku, kelompok-kelompok komunitas buku, gitu. Sekarang yang mereka bisa intervensi itu rumah pintar. Mereka turun ke ini karena saya ini keliling ya. Udah 2 tahun ini saya juri di lomba-lomba rumah pintar. Saya tahu kondisi menyedihkan itu di Purwosari. Di Purwasari nggak ada. Purwosari itu menyedihkan banget. Purwasari ada, gabung sama kelurahan. Tapi sebenarnya peluang Purwosari itu hidup, itu karena di dekat pasar kan. Nah Purwasari itu hanya 2 kali dalam sehari. Terus Ganjar Asri itu nebeng juga TK. Pengelolaannya bagus tuh. Pengelolaannya bagus, kader-kadernya bagus gitu. Tapi support sistemnya kan nggak ada. Sebenarnya yang lebih penting menurut saya bukan fisiknya loh kalau saya. Kegiatannya. Iya kegiatannya. Maka saya sudah ngomong. Kalau abang datang jadi juri itu pasti dia wow itu. Seperti ada ditata. Enggak, saya malah ngomong kan di situ ada beberapa indikator. Kalau yang formal koleksi bukunya berapa, jumlah raknya berapa, bersihnya terintegrasi sama WC apa enggak. Tapi kan ada juga pertanyaan, apa kegiatannya? Pernah keluar nggak ke masyarakat? Pokoknya tempat ramai mereka keluar gitu. Media sosialnya aktif nggak? Mengkampanyekan buku. Nah itu juga termasuk yang dinilai. Nah rata-rata kan media sosial tidak aktif. Mereka keluar mengunjungi pembaca juga enggak. Termasuk sebenarnya yang Mulyo Jati yang paling bagus di Metro ini ya, Mulyo Jati itu kan dia dekat lapangan tuh sebenarnya. Saya sarankan untuk keluar juga. Kalau ini keluar Mbak, saya bilang aktivitasnya ini lebih banyak, media sosialnya bagus, dengan support. Kan mereka sering juara support dari provinsi, support pemerintah. Udah baik kayak gini, saya bilang ini layak jadi juara nasional. Layak diperlombakan tingkat nasional.
Yang mewakili Lampung ini kan Waikana nama apa gitu? Waikanan malahnya. Iya, bukan Metro. Ya sebenarnya Metro tuh bagus sih. Menurut saya lebih bagus Metro daripada Waikanan. Nah, yang paling praktis itu. Saya sebenarnya tidak mengejar indeksnya ya. Saya mengejar kenapa kok Lampung disebut gitu loh. Kalau mungkin Lampung disebut Metro termasuk yang bisa jadi agak mending lah. Mungkin yang pertama mending Bandar Lampung karena ada kampus-kampus. Enggak ya? Enggak. Yang mending itu sebenarnya Lampung Barat. Lampung Barat ya? Lampung Barat ada kota, ya Kabupaten Literasi. Ya, saya pikir kan nggak perlu lah kita cari-cari alasan, pakai analisis segala, gitu ya. Karena ada indikator-indikator penyebutan kota literasi itu juga yang sangat formal. Harus ada regulasi, peraturan apakah itu perwali, perbub, perda atau apa. Itu untuk menjadikan dia jadi kota literasi kan harus dukungan peraturan awal kan. Kedua, dia dukungan anggaran. Ketiga, gerakan di masyarakat. Nah, gerakan literasi daerah ini kan aneh juga. Dia nggak di bawah perpustakaan, dia di bawah dinas pendidikan. Jadi gerakan literasi nasional itu di bawah Kemendiknas. Peraturannya juga kan Permendiknas ya. Baru gerakan literasi daerah, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat. Kalau mereka ini nggak bisa kolaborasi, nggak bisa bareng, nggak solid nggak. Nah, pikir saya kan kayak kenapa Lampung Barat bisa jadi kota literasi gitu. Pertama, pengakuannya, klaimnya itu setiap pekon ada. Apakah benar apa enggak kita belum ngecek. Iya, tapi kan belum termasuk aktivitasnya. Apakah aktivitas benar-benar membaca, berdiskusi? Maksud saya gini, kalau kita mau ngomong kampung literasi, ada nggak aktivitas literasi dalam arti belajar apa di situ? Ada buku apa yang dibaca di situ? Diskusi, aktivitinya kalau saya sih. Payung itu kalau mau dinilai gede. Iya. Berapa kali acara ya Kementerian Lingkungan Hidup menilai gede. Literasi di situ dilihat gitu. Karena aktivitasnya ada gitu. Nah, apakah kampung lain bisa begitu? Atau gini Bang, apa ada kaitannya ya bahwa menggerakkan literasi itu juga butuh ekosistem ekonomi? Harus dikawinkan, harus diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi misal. Pasar-pasar kreatif itu mestinya ya ada ruang bacanya semua gitu. Ya kita sebenarnya itu juga, makanya saya bilang gerakan-gerakan komunitas yang bisa itu ya bukan cuma buku ya, pasar kreatif, ada pojok baca gitu. Tapi yang memang betul-betul nyaman juga, terbuka, di situ bisa minum gitu. Di payung itu kan sebenarnya ya mungkin memang belum ada ya, kayak yang arah ke ujung itu. Kan kasihan juga buku-buku itu nggak kerawat kan. Betul. Karena nggak ada aktiviti orang yang menjaganya. Iya. Dan yang menjaga kan kita udah disajikan. Kalau yang di rumahku bisa tak jaga ya. Iya. Yang di gerobak pustaka kan? Yang gerobak. Nah sebenarnya lebih peluang itu Baharjo. Sekarang yang rumah di Baharjo. Baharjo itu malah. Itu yang menurut saya spot paling favorit di Bali. Kalau saya ya. Ini kalau taruh buku. Iya. Tapi bisa hilang. Saya hilang. Baharjo harus dididik juga tuh. Diajak ngobrol Baharjo. Oh ini Bang, kita kan dulu pernah keliling Bang ke Gramedia, ke toko buku itu. Nah, Gramedia kan tutup Bang di Metro. Kemarin saya nulis status tentang literasi, dia baca itu. Yang orang itu kan tak minta nomornya. Yang dulu apa pimpinan Gramedia kota itu. Bu siapa itu waktu itu kan? Orang Bali ya. Iya. Nah, itu sebenarnya problemnya di mana tuh? Ya kan kita kan mau ajak dia untuk gabung ke Payungi Gramedia. Kita sediain ruang, nggak usah sewa. Ada toko buku 3 atau 4 di Payung kan bisa menghadirkan sebuah ekosistem ekonomi. Nggak nyewa loh, naruh berapa buku loh, Pak Sidik, Grafika. Nggak percaya paling ya? Nggak, saya tuh sebenarnya sama ini ya, sama Gramedia lah ya. Gramedia ini kan sebenarnya mode jualan aja. Gramedia tuh belum tentu juga orang-orang yang jaga Gramedia tuh paham. Itu pertama ya. Kedua, Gramedia tuh gak ramah harganya buat kita. Ya ketiga juga memang problem orang Metro juga mungkin kurang seneng buku kan. Ya, tapi brandnya itu loh keren loh, Gramedia masuk Metro, baru bubar balik. Mestinya mereka survei riset dulu. Jadi kan selain 3 kendala tadi, kendala utama hari ini
dengan fasilitas apa e-commerce itu ya, toko-toko online yang menyediakan gratis ongkir, harga murah, itu juga jadi problem terhadap toko-toko itu. Kayak saya kan jarang sekali lebih murah beli di online. Saya beli di online. Atau apa memang kita harus berupaya ya membangkitkan toko buku online sendiri ya, kayak Alas bukunya si. Sepertinya iya. Kalau toh ada offline-nya, itu karena senang kepuasan aja kan. Sebagai apa, penampakan. Saya kan kalau orang toko buku pasti fisiknya senang juga. Kan banyak tuh yang menurut orang abnormal ya, di luar kebiasaan orang-orang biasa yang beli buku, nyom-nyom buku apa-apa gitu kan. Kayak saya itu kan nggak semua buku yang di rumah itu, kadang kalau saya pengen beli dulu gitu, nanti gitu kalau udah nggak beli baca satu-satu. Atau kita buka toko buku online aja yuk. Rumah buku itu kita bikinin toko buku online di Payung yuk. Boleh. Ya kan? Boleh. Kita bangun tim jualan buku aja. Jualan buku aja. Rumah buku itu jadi jualan buku. Sebenarnya bisa aja, kan ada pasti deh. Kita mintain bukunya, kita taruh. Foto buku-buku yang ada di situ, jualin online. Ya, ya. Coba bisa. Tapi ya itu yang jadi admin itu harus ada. Oke, terakhir Bang. Mestinya pemerintah kalau mau mengintegrasikan hal yang konkret, selain tadi satu hidupkan rumah pintar, yang kedua harus dibayar orang-orang itu sesuai standar, yang ketiga ada aktivitas ambil peran ke komunitasnya, masuk pasar-pasar tadi. Kemudian yang paling konkret waktu dekatnya apa nih kira-kira? Kalau ini memang jadi keresahan Lampung loh, ini bahasanya Lampung loh, provinsi loh, 15 kabupaten kota loh. Ya pertama, pemerintah itu harus mengubah mindset dan meletakkan buku sebagai pilar utama membangun kota, membangun daerah masing-masing. Pengetahuan itu harus jadi basis. Pengetahuan jadi basis. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari buku. Walaupun membaca itu aktivitas dasar, dia menjadi juga kunci. Nah, kalau semua orang punya persepsi yang sama, dia akan segera bergerak mendorong itu. Ya anggaran-anggaran kalau di kabupaten lain alokasi dana desa itu memang dialokasikan untuk fasilitas perpustakaan desa. Kalau kita ada inisiatif mengalokasikan perawatan itu terhadap dinas perpustakaan, terhadap rumah-rumah pintar. Itu yang menurut saya paling konkret yang harus dikerjakan dan semua harus support. Harus support ya, pemerintahnya harus support. Lampung harus bergerak menciptakannya itu. Kalau soal warga, saya juga nggak yakin sih kalau umpamanya Metro kalah dari Lampung Barat soal literasi ya. Karena kayak kita bisa bertaruh juga, banyak juga yang tumbuh gitu di sini. Bahkan bukan hanya formalitas ya, kita tidak boleh ngelihat rumah pintarnya. Ada beberapa kawan-kawan yang bergerak di pustaka-pustaka pribadi yang dibuka untuk umum. Ya menurut saya itu sih pemerintah harus mengubah cara berpikir bahwa buku itu penting. Kalau dan brandingnya mereka jangan hanya mengerjakan sesuatu yang di dinas perpustakaan aja. Artinya dia mau ngupload juga yang dikerjakan warga. Jadi kita kelihatan besar. Selama ini apa yang diupload oleh Dispusarda ya karena timnya hanya itu aja. Kasihan loh timnya Dispusarda itu, karena saya tahu orangnya, saya kenal. Mestinya kan saya kenal orangnya itu Dispusarda. Sering jalan di sini juga kok anaknya. Dispusarda gini, khusus Dispusarda ya. Hari ini Dispusarda itu menurut saya sibuk dengan dirinya sendiri. Mestinya Dispusarda ini juga kalau dia berpikir soal bagaimana mengkampanyekan literasi di tingkat kota gitu, dia potret lah. Dia datang tuh ke Geria Baca Komunitas, bagaimana aktivitas Geria Baca Komunitas, dia datang ke Payungi, ada buku diposting, semua kayak gitu, di-up semua bahwa sedang bergairah di kota ini. Gitu. Jadi ngomong, oh bukan perpustakaan aja sibuk gitu kan. Oh, warga ini juga bergerak. Mumpung kadisnya baru ini. Tahu nggak tahu idenya baru atau enggak? Yang buntu terus gitu kan. Nanti kita kapan-kapan ngobrol tuh sama Pak Kamarudin. Orangnya bisa dinas Koprindak dulu ya. Apa? Dulu di Snaker. Di Snaker ya, di Snaker ya. Dia kalau malam bisa diajak diskusi bisa. Mudah-mudahan sih nggak ngomong susah terus lagi. Ya enggak. Dia kalau ini kan jelasnya lebih perjuangin buku aja lah. Perjuangan buku aja lah. Kalau di Snaker kemarin banyak juga sih memang bebannya. Oke teman-teman, kita cukupkan. Nanti kita bahas lagi, dan ini respon kita terkait dengan Lampung ditempatkan nomor 2 dari bawah, bagaimana menjadi provinsi yang minim literasi. Terima kasih, salam Payungi. Salam Payungi.
Pak Komar